Selamat datang bersama saya Roberto Caban di sini. Topik kali ini kita akan membahas tentang tabel dalam HTML. Tabel biasa digunakan untuk menyajikan data ataupun informasi yang sudah disusun sedemikian rupa dalam format baris dan kolom. Nah, contoh tabel kita sudah sama-sama tahu. Contoh tabel di Microsoft Word kurang lebih seperti ini. Ini contoh tabel. Tabel yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Contoh format pengisiannya mungkin kurang lebih seperti ini. Nama, alamat, 01, alfa, dan 02, bravo, dan masuk dalam. Ini contoh sebuah tabel di dalam Microsoft Word. Nah, untuk membuat tabel seperti ini di dalam HTML, kita membutuhkan tag tertentu agar bisa dibaca atau ditampilkan oleh browser. Nah, jadi yang harus diingat dalam HTML untuk membuat tabel itu selalu diawali dengan tag table buka. Jadi tag table buka ini kita gunakan untuk membuat tabel atau memulai membuat tabel. Jadi setiap memulai tabel di HTML kita harus gunakan tag table. Selanjutnya, setiap membuat baris, ini baris, kita gunakan tag tr. Seperti ini. Membuat baris. Tr ini sama dengan table row. Jadi, setiap membuat baris kita gunakan tag tr. Jadi, sebelum membuat tabel di dalam HTML, kita terlebih dahulu harus hitung berapa jumlah baris yang bakal kita buat. Jadi kalau dalam contoh ini atau dalam Microsoft Word ini, jumlah baris atau TR-nya nanti adalah 3. Nah, ada 3 baris, 1, 2, dan 3. Jadi nantinya pasti ada tag TR seperti ini sebanyak 3 kali. Ini dinamakan TR buka, ini table buka, pasti nanti juga diakhiri oleh table dan TR tutup. Itu sudah ketentuan dalam HTML. Setiap membuat tag itu biasa pasang-pasang, kecuali beberapa tag yang memang self close. Nah, kolom sudah. Kemudian sekarang ada tag td. Tag td kita gunakan untuk membuat tabel data ataupun sel di dalam HTML. Untuk membuat sel atau tabel data seperti ini. Jadi nggak sulit sebenarnya membuat tabel di dalam HTML. Nah, kalau dari kasus atau contoh Microsoft Word ini tadi, seharusnya nanti jumlah TD pasang-pasangan itu ada sebanyak 9. 3, 3, 3. Tidak 9. Nah, langsung aja kita coba. Saya simpan terlebih dahulu. File save. Sekedar mengulang. Setiap menyimpan dokumen HTML jangan lupa membuat tipe atau extensionnya .html, table.html. Jadi ini yang harus kita ingat. Setiap membuat dokumen atau file HTML jangan lupa tambahkan .html sebagai tipe file atau sebagai extensionnya. Save. Kemudian .type HTML.
dalam ini ada title membuat tabel, kemudian ada body buka. Nah, sama seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, setiap membuat dokumen HTML, struktur dasar seperti ini harus kita buat, atau memang sudah ketentuannya seperti itu. Dokumen HTML atau setiap dokumen HTML memiliki struktur dasar seperti ini. Nah, kita lanjut membuat tabelnya tadi. Satu contoh sini saya buat sebuah heading, buat tabel dalam HTML, kemudian tabel buka. Nah, ini ada tabel buka, kemudian tabel tutup. Berarti ini tandanya kita ingin membuat sebuah tabel. Nah, sekarang kita buat baris tr seperti ini. Berarti dari contoh kita di Word ini tadi, kita harus membuat tr pasang-pasangan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, buat aja terlebih dahulu barisnya tr, kemudian tr seperti ini. Jadi barisnya sudah kita buatkan sebanyak 3 kali. Sekarang tinggal isinya ataupun tabel datanya. Untuk baris yang pertama, itu terdiri dari name, nama, alamat. Kita buatkan baris yang pertama, titik, name, titik, nama, titik, alamat. Nah, ini T-nya untuk membentuk baris yang pertama. Nah, sekarang untuk baris yang kedua. Ada item yang pertama 01 Alfa Medan. Kita buat di sini. DD lagi. 01 untuk kolom yang pertama. DD Alfa, kolom yang kedua. D Medan. Seperti ini. Oke, baris yang kedua sudah selesai ataupun sudah kita buat. Nah, sekarang baris yang 3. Cepat saya copy aja sini. 02 Bravo. Sudah, ini sebagai contoh. Save. Nah, berarti sampai di sini seharusnya struktur atau tabel seperti ini sudah, atau tabel seperti dokumen Microsoft Word ini sudah kita buat. Nah, saya tambahkan sini atribut border sama dengan 1 pixel, karena tabel ini tadi belum ada bordernya. Jadi kalau kita nggak kasih border nanti itu tidak kelihatan bingkainya seperti contoh di Microsoft Word ini. Save file, save. Lihat hasilnya di browser. Tadi saya simpan di dokumen, kemudian di desktop, kemudian tabel. Ini tadi ya. Ini hasilnya ketika kita jalankan atau ketika kita buka menggunakan browser. Oke, silahkan mencoba di editor masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat.